Oke, so hari ini sama-sama kita ngikutin apa ya, kayak gimana sih kegiatan gue sehari-hari. Karena kalau misalnya kalian ngikutin, beberapa kali gue sebut video ya, bahwa gue lagi sibuk banget nih ya. Nah sekalian nih gue kasih unjuk juga apa sebenarnya yang gue lakukan selain trading, supaya kalian tahu bahwa trading itu nggak melulu harus jalankan secara full time. Terutama buat kalian juga yang berpikir apakah gue harus trading full time gitu. Sebenarnya kalau buat gue pribadi ya, gue udah sempat mikir beberapa kali, apa enak kali ya kalau misalnya bisa trading full time gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya sih sulit. Maksudnya sulit tuh esin kayak, oke, memang banyak metode-metode yang mengajarkan kalau misalnya metode lu udah baku, semuanya udah oke, udah bisa profit konsisten, why not untuk trading full time? Buat gue pribadi, iya, ini sangatlah make sense. Tapi pun sebenarnya gini, di masa kita lagi produktif, kita lagi bisa menggunakan resources, kapasitas kita, talenta kita, kreativitas kita, ataupun semua hal-hal yang bisa kita lakukan ya, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar trading ya. Why not kayak gitu? Memanfaatkan momen-momen itu untuk kita berkarya. Dan buat gue pribadi, karena gue juga punya bisnis, maka dengan adanya bisnis yang gue buat, ini memberikan dan membuka lapangan kerja untuk orang lain gitu. Tapi mungkin ada yang nanya lagi kan, apakah kan trading juga bisa, lu punya tim, kemudian lu develop gitu. Oke, betul. Tapi at certain level kan, gue belum ada di kapasitas itu aja sih gitu. Gue lebih punya kapasitas melakukan sesuatu yang saat ini gue lakukan, yaitu membangun sebuah perusahaan yang berhubungan sama kreatif marketing kayak gitu. Dan trading ini masih gue lakukan sebagai bagian dari side hustle part time, karena banyak yang dimana-mana kalian lihat gitu ya, trading adalah pekerjaan yang paling frustrating kayak gitu. Kita bermain dengan aset harta kita dan juga dengan kapital yang sangat relatively bebas. Sekarang udah bisa sih dari angka yang paling kecil, tapi resikonya lumayan besar kayak gitu. Dan kita nggak punya benar-benar full control terhadap apa yang bisa terjadi sama market. Oleh karena itu, gue mau membagi resiko itu. Ketika tradingnya lagi nggak bener, gue bisa santai, gue bisa tetap chill, even bisa break tanpa harus pusing gue besok makan apa. Dan menurut gue sama gitu, seperti kita melakukan bisnis, bahwa dalam konteks kita mau berbisnis, keuangan dasar itu harus dipenuhi dulu gitu. Sedangkan ini gue sendiri, gue masih ada kebutuhan untuk masa depan anak. Oleh karena itu ya, membagi resiko itu menjadi salah satu strategi keuangan yang gue terapkan kayak gitu. Tapi nggak ada salahnya juga sih kalau kalian berpikir bahwa ya nggak apa-apa, gue mau full time trading aja, which fine, nggak apa-apa. Semua punya pilihan masing-masing. Toh banyak juga kok yang udah melakukan itu, mendapatkan banyak cerita ya, mendapatkan 100 juta di umur 25 tahun dari trading kayak gitu. Apakah itu hal yang salah? Tidak, justru keren. Tapi gue mau kalian realistis. Apakah hal tersebut itu mungkin dilakukan oleh semua orang? Kenyataannya tidak. Ada juga yang namanya faktor beginner's luck. Probably saat waktu itu lu trading, di momen itu, di musim itu, lu lagi ada di fase marketnya lagi enak, lagi friendly banget buat lo. Tapi untuk mereka yang mungkin masuk di waktu yang salah, marketnya lagi choppy, ya kan, nggak bisa, mungkin nggak keulang gitu. Dan menurut gua itu adalah bagian dari gimana kita memitigasi resiko kita. Jangan sampai gini, ketika kita menggantungkan semuanya ke dalam satu ember, ini seluruh kehidupan kita, itu akhirnya membuat kita hidup berantakan. Kan ada pepatah bilangnya, don't put your eggs in one basket. Dan menurut gue ini filosofi yang gue terapkan juga, bagaimana membagi resikonya. Sehingga gue lebih memilih, daripada keren-kerenan membuat gue nih full time trader gitu ya, tapi gue lebih memilih gue ini adalah orang yang mempunyai revenue stream atau income stream atau sumber pendapatan
nggak cuman satu aja, tapi beberapa. Jadi satu dari bisnis yang gue bangun, kedua dari konten marketing, membuat konten seperti ini, which juga ini memberikan manfaat ya, karena dari sisi kalian yang mendengerin, mungkin kalian juga bisa belajar dari pengalaman dan kesalahan-kesalahan gue. Ya mungkin orang itu nggak mau membagikan kesalahannya, mereka cuma mau nunjukin kegagalan-kegagalannya aja, kesuksesan-kesuksesan aja gitu. Gak ada yang mau pamer kegagalan ya. Pamer kegagalan adalah konten aib untuk para konten kreator. Tapi gue somehow lebih suka membagikan kegagalan gue supaya kita bisa transparan dan kita ngasih fakta realistis bahwa hidup tuh nggak seindah yang dibilang orang di sosial media, sehingga banyak orang akhirnya halu. Ya, oke. Sekarang ini jam 12-an karena ada meeting sama mentor bisnis gue butuh advice untuk satu project dan satu hal yang mau dilakukan ke depannya, dan menurut gue penting juga dalam setiap kehidupan kita tuh butuh mentor gitu ya. Dan kalau ngomongin mentor, ini kan ada beberapa orang yang bilang bahwa ya mentor tuh harus seseorang yang melakukan. Yes, gue setuju. Di video sebelumnya yang ngomongin tentang Uncensored Trader juga sama gitu, banyak orang yang pros and cons lah ya kalau menurut gue. Ada yang bilang, oh ya nggak apa-apa selama ilmunya bisa dipraktekin, itu fine-fine aja walaupun dia nggak trading kayak gitu. Walaupun dia bukan trader beneran, tapi minimal dari ilmu yang dibagikan, teori yang dibagikan, gue bisa praktekin sendiri dan akhirnya gue bisa menjadi sukses kayak gitu. Fine gitu, itu semua orang, makanya setiap hal tuh selalu bisa diperdebatkan. Tapi ada juga orang yang bilang bahwa ya lu kalau misalnya ikut belajar sama mentor yang dia itu nggak bisa trading, ya ujung-ujungnya lu kayak belajar masak sama orang yang nggak bisa masak kayak gitu. Ya tergantung lu memfungsikan itu sebagai apa. Lu menempatkan mentor itu sebagai orang yang memberitahu lu atau orang yang membimbing lu kayak gitu. Balik lagi, kalau buat gua ini semua bisa diperdebatkan dan gak ada yang benar, gak ada yang salah. Semuanya itu tergantung kebutuhan kita masing-masing, tergantung bagaimana kita melihat keadaannya, dan tergantung juga kebutuhan kita apa kayak gitu. Bahkan mungkin yang kalian sebut mentor itu adalah orang-orang yang memberikan signal kepada kalian kayak gitu. Ya gak salah juga kan gitu, karena bentuk bimbingan yang kalian butuhkan saat itu adalah bimbingan untuk dikasih signal, untuk di feeding supaya kalian untung gitu. Ada orang yang nggak butuh, gue cuma butuh teorinya aja, gue cuma butuh orang yang bagian ilmunya. Nanti gue akan latihan sendiri sampai gue fasih, sampai gue pakem kayak gitu. Ada nggak sih yang kalau kalian tuh pakai tongtol gitu ya? Gue tuh nggak pernah pakai tongtol. Gue orang yang kalau pakai tongtol tuh kayak ribet panjang gitu. Jadi gue lebih suka pegang aja sendiri, terus gue tap, kemudian kartu ini gue taruh lagi bawah tap gitu, sehingga ringkas. Kalau kalian tipe yang kayak gimana? Anyway, Jakarta macet. Dan tadi kita ngomongin apa ya? Ya, kita ngomongin soal mentor. Oke, mentor gue ini ya dia memang orang yang udah lama experience di dunia bisnis, M&A, acquisition, investasi, investor ke perusahaan juga. Jadi gue lagi banyak mau berguru karena ini relatif hal yang baru buat gue juga. Untuk kalau kita ngomongin tentang perusahaan ya, skala perusahaan itu, investasi perusahaan. Jadi hopefully setiap hari lagi belajar hal baru, banyak hal baru, dan buat gue siapapun itu bisa jadi mentor gitu. Tapi ini adalah orang-orang yang dia orang-orang yang sangat baik menurut gue. Dia mau bagiin ilmunya. Probably ini juga ilmu yang sangat mahal, tapi dia nggak ngecas apapun gitu. Nah itu kenapa kayak gue bersyukur gitu ya. Gue ditempatkan dalam hidup ini, diketemuin sama orang-orang yang baik juga, yang mau berbagi ilmu dengan cuma-cuma kayak gitu. Maka itu gue pun senang ketika gue bisa berbagi ilmu dengan cuma-cuma. Tapi of course akhirnya ini banyak yang suka memperdebatkan juga gitu. Kenapa sih orang nge-charge materi edukasi, katanya mau bagi-bagi kayak gitu. Terus kenapa disuruh bayar? Harusnya kan materi gratis. Of course ada orang-orang yang berpikiran seperti itu. Tapi gini, kalian pernah nggak berpikir
sekolah kan juga edukasi ya. Kok sekolah itu suruh bayar sih? Bukankah harusnya sekolah itu gratis? Ya, bukankah sekolah itu gratis? Apalagi katanya kunci kemajuan dari sebuah bangsa itu adalah orang-orang yang punya edukasi. Semakin banyak edukasi yang disebarkan, semakin banyak orang-orangnya teredukasi, akan semakin bagus. Karena yang gua rasain juga memang berbeda kalau kita berhadapan dengan orang yang latar belakang pendidikannya tinggi dan latar belakang pendidikannya mungkin rendah gitu ya. Cara pola pikirnya, cara mereka menyelesaikan masalah kayak gitu, itu beda banget. Oke, balik lagi ke arah sekolah tadi. Kenapa disuruh bayar gitu ya? Karena pada dasarnya untuk menjalankan sebuah program pendidikan yang bagus, satu, itu butuh apa ya? Upgrade ya. Membuat sebuah modul itu butuh waktu. Menyampaikan modul dengan baik itu juga butuh kompetensi. Kalian tahu mungkin ya, begitu banyaknya mungkin, tanpa mengecilkan siapapun ya, orang-orang yang mengajar secara akademis tapi mereka menyampaikannya dengan cara yang gak asik atau membosankan. Atau mungkin kalian pernah lihat, aduh guru gua boring banget ngajarinnya kayak gitu ya. Tapi ada yang dia tuh bukan guru tapi dia orang yang suka ngajar. Mungkin dia nggak punya gelar, nggak punya sertifikasi, tapi dia enak banget ngejelasin ya, karena menggunakan bahasa-bahasa yang santai dan mudah diterima gitu. Ini mungkin kalian temukan di dunia sosial media sekarang ini, dimana semua orang bisa berbagi dengan cara mereka, dengan stylenya mereka. Mungkin nggak punya latar belakang sertifikasi akademisi yang khusus, tapi mereka bisa menyampaikan dan kita gampang banget memahaminya. Itu butuh skill guys ya. Bukan cuma ilmunya aja, tapi menyampaikan juga butuh skill. Dan kadang-kadang orang yang belajar dengan cara menyampaikan dengan bagus, itu mereka ngambil pelatihan khusus lagi, training lagi untuk bisa menjadi pengajar. Dan ini juga butuh biaya cuy, ya kan? Buat lu kayak ngerasa, kalau niatnya berbagi ya berbagi aja gitu. Ya pernah nggak sih lu ada memposisikan diri lu tuh di tempat orang yang ngajar gitu. Gue udah belajar capek-capek, gue udah ngajar capek-capek, butuh biaya, tapi sadly, sedihnya ketika kita berhubungan dengan orang-orang yang menikmati konten gratis, program pendidikan gratis, mereka tuh seringkali nggak respect. Contohnya apa? Nggak komitmen di saat hari H pengajaran, kelasnya bergulir, itu mereka nggak datang, alasan lah, nanti lupa lah, nanti aduh ada acara lain, ada gimana. Itu yang membuat apa? Kita, orang-orang yang mau mengajar secara gratis, kayak merasa, ngapain? Gue udah alokasin waktu loh buat lo, gue banyak keluar uang loh untuk bisa punya kemampuan mengajar atau nggak punya ilmu yang mau gue bagikan. Tapi respon yang diterima oleh kita sebagai orang yang ngajar dengan audiensnya itu nggak sebanding. Jadi itu titik dimana kayak, oh iya, butuh komitmen ya untuk membuat orang disiplin. Kuncinya bukan soal bayarnya, tapi bagaimana mengunci komitmen kalian yang kalau dapatnya gratisan itu seringkali nggak dihargai. Dan buat gue fair, kalian mau belajar sendiri bisa gratis. Di sosial media itu banyak banget hal yang bisa kalian dapatkan secara gratis, nggak perlu bayar. Karena gue pribadi adalah orang yang belajar itu cari yang gratisan. Apakah gue pernah ikut kursus? Ada, gue beli beberapa kursus yang berbayar. Tapi mostly gue belajar cari yang gratisan. Dan itu banyak banget melimpah di sosial media. Karena sekarang tuh kita lagi ada di era namanya attention economy, dimana semua orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan atensi ya, tukeran gitu. Waktu ditukar atensi itu jadi duit. Dan karena attention economy itu artinya yang gue perebutkan adalah atensi kalian. Even kalian nonton video ini pun itu bagian dari attention economy ya. Karena kalian pengen mencari sesuatu yang bermakna buat kalian, mencari nilai, entah value pembelajaran dari pengalaman gue. Dan itu dapatkan kalian gratis.
nggak perlu bayar kan, karena nonton itu nggak perlu bayar kan, cuma modal kuota, modal waktu, sama modal mungkin tangan pegel karena ngeliatin handphone ya kan, atau mungkin modal earphone untuk mendengarkan, atau nggak pakai handphone kalian pun udah cukup. Itu udah ada gitu. Jadi nggak perlu sebenarnya kalian membayar. Tapi kalau kalian pengen hal yang lebih instan, gue nggak mau capek ribet-ribet, karena kalau gratisan biasa scatter ya. Ada yang orang udah terstruktur tapi nggak akan terstruktur juga. Akan ada effort lebih untuk kalian kalau mau dengerin belajar langsung dari orangnya, misalnya mentorship, ngambil kelas yang biasa dibagikan secara mungkin lebih detail, ya itulah kalian bayar karena ada shortcutnya. Tapi pun gue menjadi orang yang skeptis. Apakah ketika kalian bayar itu langsung bisa? Enggak kan? Kalian tetap harus belajar, harus praktek lagi. Either way, tetap kalian harus mengeluarkan effort untuk bisa. Karena ini yang disebut namanya proses. Untuk menjadi bisa itu butuh proses yang harus kalian grinding. Kalau main game tuh ada namanya grinding ya. Itu harus dilakukan sendiri gitu. Jadi ya there's no instant success sih. Even kalian nggak keluar duit pun kalian harus keluar tenaga dan waktu untuk mempelajari itu. Dan itu yang harus dilakukan. Terus pertanyaan selanjutnya kan sebenarnya kayak, terus ngapain dong lu trading kayak gitu kalau misalnya lu masih kerja? Ya menurut gua gini, ya kan gue ngomonginnya soal memperbanyak income stream, dan gitu akan ada masa dimana kita tuh udah nggak produktif lagi, dan ketika mungkin lewat udah masa-masa produktif itu, trading itu bisa gue gunakan untuk pekerjaan gue di masa tua. Tapi habit itu dibangun dari sekarang, bukan pas nanti udah butuh baru kita panik buru-buru gitu loh. Menurut gue sih ya, minum kopi ice black aja. Kalau nggak mau cepet mati, kalau bahkan gula-gula cepet mati ntar. Ini gara-gara nonton video Michael Yo yang ini, gue jadi sadar ya, oh iya, gue punya banyak kerjaan dan demen kerja itu bukan karena apa ya, nggak bahagia nggak sih? Ini karena emang gue gak bisa diem aja gitu. Gue masih punya banyak ambisi dan hal yang pengen gue kejar. Makanya banyak banget kerjaan yang gue lakukan untuk memuaskan diri. Nggak tahu kalau kalian gimana? Apakah kalian orang yang seambisi itu gitu? Kemudian tadi mau meeting, sekalian kita jalan ke meetingnya deh. Makan siang dulu. Bilangin aja Pak, ini curry rice. Hari ini panas banget anjir, kacau. Terlaluan panas sih. Ketika gue sharing, gue jadi punya pengalaman baru, hal yang bisa gue pelajari. Kayak gitu, buat kedepannya. Halo Alex, apa kabar? Baik. Hai, apa kabar? Baik. Kan dari situ kayak, gue bisa belajar lagi. Oh iya, point of view gue nggak sepenuhnya benar loh. Dari situ, banyak hal yang bisa gue pelajarin lagi loh, kayak gitu. Gue akhirnya membuka opportunity untuk bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya juga nggak pernah gue ketemuin. Karena ada interaksi kan. Sama pertama kali gue minta istri gue tuh kayak, lu share aja nggak apa-apa, journey lu lagi hamil, nggak tahu ngapa gimana semua segala macam gitu kan. Ya nggak apa-apa, nanti kalau ada orang yang kasih tahu, kita putar lagi, kita sharing lagi. Jadi fungsi kita kan nggak harus selalu sebagai orang yang paling pintar, enggak. Kita bisa sebagai kayak apa ngomongnya, enabler antara sparking discussion, atau enggak kita sharing sesuatu yang baru kita tahu, lalu orang belajar satu, orang yang udah tahu kasih tahu lagi, akhirnya opening of network gitu. Ya kayak buka jalan aja. Kayak buka jalan, yes. Lalu so far konten lu merasakan manfaatnya? Maksud manfaat ya? Is it a huge impact for your own life and business? Iya, monetization ada, ya kan? Kemudian network ada. Gua konten, kemudian itu bisa diaplikasikan ke bisnis juga, ya kan? Gue jadi tahu kayak gitu. Oh bisa begini. Bisnis gue kan hubungannya sama kreatif ya. Artinya kan gue bisa tahu nih, nggak cuman gue memahami teori,
tapi jadi paham prakteknya juga kayak gitu. Sehingga gue bisa ngasih solusi yang konkret, yang semakin efisien gitu, bukan yang selalu high quality. Kayak gini kan gue tahu kan, nggak perlu loh sekarang kita bikin konten yang high quality production, orang udah nggak zaman lagi gitu. Dan gue praktekin, kayak gini gue praktekin. Jadi intinya saran lo konten lah. Konten lah. Emang ini, sekarang lu konten ya, itu bisa generate net revenue stream buat lo, buat bisnisnya iya, buat lu sendiri juga iya, which helpful kan. Jadi kan misalnya kayak, oh gue bisnis gue nggak bagus nih, oh gue punya sokongan ini. Ketika bisnis gue nggak bagus, gue punya amplifier juga untuk bisa ngangkat lagi bisnis gue. Karena gue punya masa gitu. Sekarang yang perlu kita bangun adalah community kan. Dengan adanya community, itu kan bisa membantu apa yang kita lakukan. Pesan kita tersampaikan dengan di pool yang tepat gitu kan. Yang orang-orang yang percaya dengan kita. Itu yang susah ketika brand nggak punya community, mereka berbicara dengan susah gitu. Dan biaya komunitas mahal. Oke, akhirnya semua meeting gua kelar. Ini sekitar jam berapa sekarang? 20.38 di sini. Tadi sempat gue cuma sekilas doang ya ngeliat dari sisi market progresnya kayak gimana. Dan sekarang gue bisa ngasih unjuk kalian juga ya gimana cara gue melihat market tanpa ngeliat dari sisi market structure gitu. Kita cuma based on tabel Kopta aja, oke? Jadi sekarang nih gue kasih tunjuk ke kalian nih. Bentar, tunggu. Oke, jadi patokan gue sebenarnya ini aja nih. Tadi kalau misalnya kita perhatikan, ini kan sekarang tuh udah di berapa jam malam ya, jam 8 ya. Artinya baru dalam timing Eropa. Nah, di sini Eropanya itu nih kalau kita ngelihat nih Eropa, ini udah USA. Oke, kita geser ke sekitar jam 19.30 deh ya, nih tadi. Nah, ini kita ngelihat di sini. Ini Eropa di sini udah dibilang apa? Up. Di sini normal up ya. Terus kita ngelihat di sini H4-nya udah down dan anomali up. Nah, berarti kan kalau H4-nya udah down anomali up, dia akan next-nya bakal up tuh, akan sejalan dengan USA kayak gitu. Jadi timing target daily yang dia hukum jikanya up gitu. Nah, makanya kita bisa pantau di sini areanya. Kalau H4 ini kita bisa pantau nih area 2457, kemudian 2452, 2451, kemudian di H1-nya karena di trade H1-nya juga udah up, maka sejalan semua. Maka gue bisa antri di 2464, 2462, 2461 ini udah bisa di area antri buy limit ya, untuk bisa kita expect dia akan naik ke atas kayak gitu. Kemudian kalau kita perhatikan di sini juga ini adalah nih yang putih ini kan USA, sedangkan kita lihat Eropanya masih di atas sini. Artinya USA ini akan berpotensi hukum jikanya up. Maka semuanya udah confluence untuk kita masuk buy kayak gitu. Maka untuk tunjukin ke kalian, di sini gua ada entry beberapa nih di sini. Fokus. Nah, di sini udah entry beberapa layer pas kemudian tadi turun ya di sini. Di sini dia turun, langsung dia ambil jemput area bawah. Jadi kita tunggu aja. Nah, area TP di mana? Nah, based on ini kita bisa lihat nih area TP-nya karena dia hukum jikanya up dan kita ngelihat di sini ada 2482, 2483 ini area confluence ya. Kemudian untuk di bawahnya itu mungkin kita bisa ngintip ke area 2476, 2475 itu bisa jadi area TP kita. Ini market juga 2474 ada. Maka bisa 2474 atau 2482 at best gitu. Tapi kalau misalnya mau nunggu sampai 2500-an juga ya mungkin bisa sih, tapi mungkin nggak minggu ini kayaknya. Kalau market berkehendak lain ya, nggak tahu deh. Ya jadi kira-kira kayak gitulah ya. Nggak gimana gue menghabiskan waktu gue biasa seharian. Kalau kayak tadi gitu ya memang udah no choice gitu. Gue nggak sempat trading dan buka Telegram pun juga nggak bisa cuap-cuap banyak. Jadi gue cuma ngelihat sekilas posisi di mana, kita ngelihat timing kumbusurnya seperti apa, kemudian posisinya gimana, hukum jikanya gimana, mana tugas yang udah kelar, mana yang belum, kemudian kita bisa ambil konklusi berdasarkan timing itu. Makanya menurut gua dengan ada RPS dan hukum busur semua segala macam di Kopta ini udah sangat membantu banget sih untuk kita bisa entry
di timing yang tepat. Makanya seperti gue bilang ya di video kemarin, kalau Asia itu nggak asik gitu ya, gue lebih suka nunggu nanti pas Eropa ke USA jam 7-8 gini, posisinya seperti apa, baru kita ambil posisi entry. Ya udah segitu aja vlog hari ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka juga dengan video ini jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.